Video ini direkam pada tanggal 21 Februari tahun 2024. Video ini mau menghitung kisaran harga wajarnya saham PANS atau Panin Sekuritas Tbk. Dianalisanya menggunakan atau dihitungnya menggunakan proyeksi dividen tahun 2024 serta proyeksi dividen tahun 2025 nanti. Untuk kita memprediksi bagaimana resikonya bila hold PANS selama 2 tahun. Per video ini dibuat, PANS berada di harga Rp1.625. Di luar saham PANS ini, saya punya penawaran khusus untuk Anda, yaitu saya punya bocoran saham-saham yang layak invest yang saya berikan secara gratis. Berstatus layak invest karena memenuhi 2 kriteria utama. Yang pertama, secara fundamental dia mewah. Yang kedua, secara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham yang layak investnya saya taruh di kolom deskripsi. Jadi, kalau lagi buru-buru banget, Anda ambil bocoran saham yang layak investnya sekarang juga. Tapi, kalau Anda lagi lowong, Anda ambilnya setelah Anda menonton video menghitung valuasinya saham PANS ini. Jadi ya, kita pergi ke snapnya PANS. Di video sebelumnya, saya sudah menyebutkan kalau PANS masih tergolong cukup mewah. Nah, untuk kita bisa mendapatkan kisaran harga wajar dan harga pucuknya saham PANS, serta bisa mendapatkan proyeksi risiko hold selama 2 tahun, kita harus mengerjakan 5 PR dulu. PR pertama yaitu berkaitan dengan DPR-nya di tahun 2023. PR kedua, kita proyeksikan ekuitasnya di tahun 2024. PR ketiga, kita proyeksikan bagaimana PBV-nya di tahun 2024. Dan lalu PR keempat adalah kita proyeksikan bagaimana labanya di tahun 2024. Dan yang terakhir, kita proyeksikan bagaimana DPR-nya di tahun 2024. Cuman, mumpung Anda masih menonton video ini sampai detik ini juga, saya minta tolong kepada Anda untuk klik tombol like dan subscribe di video ini. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya video ini, agar mereka yang membutuhkan video tentang valuasinya saham PANS ini bisa menemukan video kami. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Kita kerjakan PR pertama dulu. Jika dilihat dari riwayatnya, di 2 tahun terakhir, DPR-nya PANS itu sekitar 71-72%. Nah, di sini saya lebih cenderung ke 70%. Mengapa nggak 71, nggak 72? Karena terjadi penurunan laba di tahun 2023 ini. Sehingga 70% saya anggap angka yang cukup normal. Maka jika DPR-nya 70%, dividen yield yang akan dibagikan di tahun 2024 ini 7,8% dengan SOBD 1,1, dengan harga wajar masih berpotensi naik 17% lagi, harga pucuk masih berpotensi naik 56% lagi. Oke, kita lanjut menganalisa atau memproyeksikan bagaimana ekuitasnya di tahun 2024. Jika kita lihat keadaan investasi saham saat ini, banyak investor-investor yang sudah cukup keluar ya dari bursa saham. Jadi banyak nih investor-investor yang merasa gagal di bursa saham, dia keluar. Sehingga sekuritas-sekuritas kayak PANS ini kemungkinan di tahun 2024 ini masih akan terus mengalami penurunan. Cuman menurut saya penurunannya nggak terlalu tajam. Di tahun 2023 saja, di mana di akhir tahunnya itu cukup lesu, itu penurunan hanya 3%. Nah, di tahun 2024 mungkin turun, tapi turunnya paling 1 hingga 2% saja. Seperti itu. Lanjut kita proyeksikan bagaimana PBV-nya. Nah, untuk PBV-nya ini saya rasa dia akan kembali ke 83, ya, 0,83. Mengapa? Ya, karena di awal tahun 2024 kita lihat bagaimana PANS harganya mulai terjadi penurunan cukup tajam. Bukan karena akan mendekati pembagian dividen, tapi memang bursa saham lagi lesu saja. Sehingga saya rasa di sini di 0,83 itu masih cukup wajar. Lanjut untuk labanya. Untuk labanya saya optimis kalau dia akan terjadi kenaikan laba lagi. Oke, terjadi kondisi lesu di awal tahun 2024. Cuman jika kita lihat ya, lesunya ini bisa jadi karena faktor orang-orang mengkeep dananya karena perusahaan-perusahaan masih belum mengeluarkan laporan keuangannya di
Q4 2023. Sehingga orang-orang masih menahan dananya untuk tidak diinvestasikan dulu karena mau melihat bagaimana kondisinya. Nah, seandainya setelah laporan keuangan semua keluar dan ternyata banyak saham yang bagus, kemungkinan pasti akan mendapatkan dampak yang positif dari situ. Maka di sini saya cenderung ke kenaikan lagi, bukan ke penurunan laba. Naiknya berapa? Nah, angka optimis saya adalah 20%. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, PR terakhir, yaitu proyeksikan bagaimana DPR ini di tahun 2024 atau dividen yang dibagikan di tahun 2025. Nah, bagi saya di sini kemungkinan masih di 70% lagi atau bahkan turun. Kenapa turun? Nah, di sini di tahun 2023 karena terjadi penurunan laba, saya masih optimis untuk dia menaikkan atau setidaknya samalah dari tahun kemarin sekitar 70% DPR-nya. Tapi ini mengandung resiko. Resikonya apa? Kalau dia membagikan terlalu besar, ketika terjadi penurunan yang cukup signifikan, dia kemungkinan di tahun berikutnya akan balas dendam. Ya, saham tersebut akan balas dendam dan membagikan DPR yang nggak sebesar tahun kemarin. Maka di sini kemungkinan dia akan membagikan sekitar 60 hingga 65%. Nah, saya lebih cenderung di 60%. Maka dari sini kita bisa lihat bagaimana resiko hold selama 2 tahun, di mana harganya kemungkinan akan naik sekitar 6,65% dengan dividen yield yang akan Anda dapatkan kalau dikalkulasikan selama 2 tahun, yaitu tahun 2024 dan 2025, itu sekitar 15,78%. Atau bisa disimpulkan kalau PANS resiko hold selama 2 tahunnya cukup kecil. Seperti itu. Nah, buat Anda yang ingin dihitungkan juga bagaimana harga wajar dan harga pucuknya sebuah saham, serta diproyeksikan bagaimana resiko hold saham tersebut selama 2 tahun, silakan tulis kode sahamnya di kolom komentar. Monggo saya berikan waktu 5 detik untuk Anda tulis kode saham yang ingin kami analisakan atau kami hitungkan di kolom komentar. Nah, template Excel yang Anda lihat, yang saya gunakan baik dalam menganalisa fundamental PANS ataupun menghitung kisaran harga wajar, pucuk, dan resiko hold selama 2 tahunnya PANS ini disebut dengan SNET, singkatan dari saham nyantai Excel template. Kalau Anda punya SNET ini, Anda akan mendapatkan 2 manfaat penting. Yang pertama, Anda bisa menghitung kisaran harga wajar dan harga pucuknya sebuah saham, serta memproyeksikan bagaimana resiko hold selama 2 tahun saham tersebut secara mandiri tanpa perlu request kepada channel-channel seperti kami. Itu manfaat pertama. Manfaat kedua, Anda gampang-gampang FOMO dan Anda gak gampang ketakutan ketika melihat harga saham yang sedang Anda incar ataupun sedang Anda pegang, tiba-tiba harganya berubah drastis. Kenapa? Karena Anda tahu kisaran harga wajar, harga pucuk saham tersebut. Link info dan pembelian SNET ini saya taruh di kolom deskripsi. SNET ini adalah penawaran berbayar dari kami. Kami juga punya penawaran gratis, yaitu kami punya bocoran saham-saham yang layak invest. Berstatus layak invest kenapa? Karena memenuhi 2 kriteria utama. Secara fundamental dia mewah, secara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham yang layak investnya saya taruh juga di kolom deskripsi. Jadi, kalau Anda ambil penawaran berbayar ataupun mau ambil penawaran gratis, Anda sama-sama menuju link yang ada di kolom deskripsi. Seperti itu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.